Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Puspitasari dan teman saya Fariska Salma Fadila akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi ekosistem estuari. Nah, untuk penampakan ekosistem estuari tersendiri tertera pada layar. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekosistem estuari. Estuari merupakan pesisir semi tertutup, semi-enclosed, coastal dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka atau open sea. Dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari air sungai, menurut Supriyadi pada tahun 2001. Estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan saling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah, menurut Rositari dan Rahayu pada tahun 1994. Nah, menurut Wikipedia sendiri, estuari atau estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka atau open sea tadi. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau ke sungai yang lebih besar. Gambar dari ekosistem estuari atau animasi dari ekosistem estuari. Nah, karakteristik dari ekosistem estuari ini ada 6. Yang pertama, estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik kimiawi dan biologis yang khas. Yang kedua, kemampuan menyimpan energi daun, pohon bakau, lamun, serta alga mengkonversi zat hara dan menyimpan bahan sebagai bahan organik. Yang ketiga, kedalaman estuaria relatif dangkal, sehingga cahaya matahari sampai dasar perairan. Selanjutnya, ekosistem estuari didominasi oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan berupa bahan organik. Selanjutnya, adanya perpaduan antara air tawar dari daratan, pasang surut, dan salinitas yang menciptakan suatu sistem gerakan dan suatu transport air. Yang terakhir ada energi pasang yang terjadi di estuaria merupakan tenaga penggerak yang penting. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana biota dari ekosistem estuaria. Sebagai wilayah peralihan atau pencampuran, estuaria memiliki 3 komponen biota. Yang pertama ada fauna yang berasal dari lautan, fauna perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau. Fauna laut dari estuari sendiri yaitu fauna lautan yang tidak mampu mentolerir perubahan-perubahan salinitas yang ekstrim. Biasanya hanya dijumpai terbatas di sekitar perbatasan dengan laut terbuka, di mana salinitas airnya masih berkisar di atas 30. Sebagian fauna lautan yang toleran atau eurihalin mampu masuk lebih jauh ke dalam estuaria, di mana salinitas mungkin turun hingga 15 atau kurang. Selanjutnya, ada fauna air tawar estuari. Fauna perairan tawar umumnya tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5, sehingga penyebarannya terbatas, berada di bagian hulu dari estuaria. Yang selanjutnya ada fauna khas dari ekosistem estuari. Fauna khas dari ekosistem estuari adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30, namun tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar atau berair laut. Di samping itu, terdapat pula fauna-fauna yang tergolong peralihan, yang berada di estuaria untuk sementara waktu saja. Untuk di layar ini merupakan beberapa contoh dari fauna yang khas di estuari, di mana fauna-fauna tersebut sering ditemukan di ekosistem estuaria. Yang pertama ada cacing laut Polychaeta, dan ada ikan Oncorhynchus. Yang ketiga ada ikan salem, dan juga ada sejenis ikan sidat atau anguilla, serta ada sejenis keong-keongan atau arthropoda yaitu Ceratidia cingulata. Akan tetapi sesungguhnya dari segi jumlah spesies, fauna dari ekosistem estuaria sendiri merupakan yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan keragaman fauna pada ekosistem lain yang berdekatan. Umpamanya dengan fauna khas sungai, hutan bakau atau padang lamun,
yang mungkin berdampingan letaknya. Ahli juga menduga bahwa fluktuasi kondisi lingkungan, terutama salinitas, dan sedikitnya keragaman topografi yang hanya menyediakan sedikit relung, yang bertanggung jawab terhadap terbatasnya fauna khas setempat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Fariska sama Fadila. Kepada Fariska saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah interaksi antar komponen ekosistem estuari. Estuari merupakan daerah transisi air tawar dan air laut, sehingga organisme-organisme yang tinggal di dalamnya harus dapat beradaptasi. Di estuari terdapat berbagai komunitas organisme yang terdiri dari jenis-jenis endemik dan jenis-jenis yang datang dari laut. Ditambah dengan jenis-jenis organisme yang mampu berosmoregulasi untuk menembus ke arah atau dari lingkungan air tawar. Ciri khas estuari cenderung lebih produktif daripada laut ataupun pembuangan air tawar. Adapun mekanisme adaptasi antar komponen ekosistem estuari, yang pertama ada adaptasi morfologis. Adaptasi morfologis merupakan suatu keadaan di mana organisme tersebut mampu menerima keadaan lingkungan yang terjadi di alam dengan cara memanfaatkan sesuatu yang tersedia di habitat. Contoh dari beberapa adaptasi morfologis yang dapat dikenali diantaranya organisme-organisme yang hidup di estuari adalah pada saat kondisi suhu dan salinitas mengalami fluktuasi. Agar kehidupan mereka tidak terancam, mereka membuat lubang di lumpur untuk bersembunyi. Yang kedua ada adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merupakan suatu kemampuan organisme untuk bertahan hidup dengan cara menjaga keseimbangan faktor-faktor abiotik yang ada di alam dengan sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini agar organisme tersebut tidak terancam. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah. Adaptasi tingkah laku sangat penting bagi kehidupan organisme agar dapat mempertahankan diri dari faktor alam. Salah satu adaptasi tingkah laku organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Karena di dalam lumpur salah satu faktor agar organisme-organisme dapat bertahan hidup. Selain itu, organisme estuari juga mampu mengubah posisi pada substrat dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir estuari. Oleh karena itu, organisme-organisme pada estuari memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem estuari. Interaksi antar produktivitas estuari pada kenyataannya bertumpu atas bahan-bahan organik yang terbawa masuk melalui aliran sungai atau arus pasang surut air laut. Produktivitas primernya tersendiri karena sifat-sifat dinamika estuari sebagaimana telah diterangkan di atas dan karena kekuruhan airnya yang berlumpur hanya dihasilkan secara terbatas oleh sedikit jenis alga, rumput laut, diatom bentik, dan fitoplankton. Meski demikian, bahan-bahan organik dalam rupa detritus yang terendapkan di estuaria membentuk substrat yang penting bagi tumbuhnya alga dan bakteri, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi tingkat-tingkat trofik di atasnya. Banyaknya bahan-bahan organik ini dibandingkan oleh Odum dan De La Cruz tahun 1967 dalam Yakben 1988 yang mendapatkan bahwa air drainase estuaria mengandung sampai 110 mg berat kering bahan organik per liter. Sementara perairan laut terbuka hanya mengandung bahan yang sama 1-3 mg per liter. Oleh sebab itu, organisme terbanyak di estuaria adalah para pemakan detritus, yang sesungguhnya bukan menguraikan bahan organik menjadi unsur hara, melainkan kebanyakan mencerna bakteri dan jasad rendik lain yang tercampur bersama detritus itu. Pada gilirannya, para pemakan detritus berupa cacing siput dan aneka kerang akan dimakan oleh udang dan ikan. Dan selanjutnya akan menjadi mangsa tingkat trofik di atasnya seperti ikan-ikan pemangsa dan burung. Melihat banyaknya jenis hewan yang sifatnya hidup sementara di estuaria, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan dan rantai energi di estuaria cenderung bersifat terbuka. Dengan pangkal pemasukan dari servis-servis bahan organik yang terutama berasal dari daratan, sungai, rawa asin, dan hutan bakau.
dan banyak yang berakhir pada ikan-ikan atau burung yang kemudian membawa pergi energi keluar dari sistem. Selanjutnya ada manfaat ekosistem estuaria. Manfaat yang pertama adalah sebagai tempat hidup banyak flora dan fauna. Yang kedua, menjadi tempat pertemuan antara air tawar dan air laut. Yang ketiga, menjadi habitat yang dapat ditinggali banyak biota khas estuari yang biasanya hanya bisa hidup di air payau. Yang keempat, menjadi tempat lewatnya berbagai fauna yang bermigrasi sementara. Estuaria juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi. Yang keempat, sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Menganalisis interaksi antara ekosistem estuaria dan ekosistem lainnya di kawasan pesisir. Lingkungan estuari merupakan kawasan yang sangat penting bagi berjuta hewan dan tumbuhan. Pada daerah-daerah tropis seperti ini, di lingkungan estuari umumnya ditumbuhi dengan tumbuhan khas yang disebut mangrove. Tumbuhan ini mampu beradaptasi dengan genangan air laut yang kisaran salinitasnya cukup lebar. Pada habitat mangrove inilah, kita akan menemukan berjuta hewan yang hidup sangat tergantung dari kawasan lingkungan ini. Saya akan mencoba mengurai ekosistem mangrove pada artikel yang lain. Sebagai lingkungan perairan yang mempunyai kisaran salinitas yang cukup lebar, estuari menyimpan berjuta keunikan yang khas. Hewan-hewan yang hidup pada lingkungan perairan ini adalah hewan yang mampu beradaptasi dengan kisaran salinitas tersebut. Dan yang paling penting adalah lingkungan perairan estuari merupakan lingkungan yang sangat kaya akan nutrien yang menjadi unsur terpenting bagi pertumbuhan fitoplankton. Inilah sebenarnya kunci dari keunikan lingkungan estuari. Sebagai kawasan yang sangat kaya akan unsur hara, estuari dikenal dengan sebutan daerah pembesaran, nursery ground, bagi berjuta ikan, invertebrate seperti crustacean, bivalve, echinodermata, annelida, dan masih banyak lagi kelompok infauna. Tidak jarang ratusan jenis ikan ekonomis penting seperti siganus, baronang, sunu, dan masih banyak lagi menjadikan daerah estuari sebagai daerah estuari sebagai daerah pemijakan dan pembesaran.